Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Semangat pagi, pagi. Saya semangat luar biasa. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Ina Mulyawati. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 3, dengan NIM 203 23 299 201. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyajikan video praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada materi energi dan daya listrik kelas 9 semester 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, apa kabarnya di pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anakku, sebelum memulai aktivitas Ibu absensi terlebih dahulu, anak-anakku semua, kita lihat ya hari ini yang bergabung. Alhamdulillah ya Naya, sudah 34 peserta didik yang bergabung. Artinya sudah hadir semua. Nah, luar biasa, Ibu apresiasi yang besar ya untuk kalian semua sudah hadir semua ya. Oke anak-anakku semuanya ya, untuk mengecek kelancaran pembelajaran kita di pagi hari ini. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas, Nak? Jelas. Jelas. Gambarnya apakah terlihat dengan jelas juga? Jelas. Jelas. Ya. Oke anak-anakku semuanya. Nah, kalau sudah terdengar dengan jelas, alhamdulillah ya. Berarti mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini diberikan kelancaran ya. Beberapa kesepakatan pembelajaran daring yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya ya Naya. Yang pertama adalah kesepakatan kita yaitu menyalakan kamera ketika menyapa ya, saling berinteraksi. Kemudian Ibu ingatkan lagi mungkin menekan tombol angkat tangan ya ketika kalian ingin bertanya dan menjawab, menyalakan mikrofon ketika kalian ingin berbicara dan mematikan mikrofon ketika kalian tidak berbicara ya. Anakku semua, coba Ibu mau ngetes nih ya, ngetes mikrofon kalian nih. Coba. Halo 9A. Halo, Bu Ina. Halo, Bu Ina. Luar biasa. Berarti mikrofonnya tidak ada masalah ya Naya. Berarti bisa digunakan dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca terlebih dahulu. Nah, untuk doa kali ini dipimpin oleh siapa? Wildan, silakan Ibu minta untuk memimpin doa di pagi hari ini. Ya silakan. Nah, yang lainnya tetap mengikuti dan berdoa dengan sepenuh hati ya Naya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke, untuk hari ini ya anak-anakku semua ya, Ibu tidak bosan-bosannya ya Naya untuk mengingatkan kita semua ya untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan COVID ya 19, di mana kalian tahu bahwa kita sekarang masih berada di zona merah ya Naya. Ada beberapa protokol yang tetap harus kita terapkan, yaitu menggunakan masker, ya rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak ya ketika kalian mungkin ada di luar rumah ya. Dan untuk satu lagi yang terpenting dalam mencegah penularan COVID-19 ya, salah satunya adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, salah satunya adalah dengan tersenyum ya. Coba sih Ibu mau lihat senyum kalian di pagi hari ini. Mana sih senyum terbaiknya? Kayaknya ini belum terlihat senyumannya. Ini senyuman manisnya belum kelihatan. Nah, Fadil manis sekali senyumnya Fadil. Oke, terima kasih ya atas senyuman di pagi hari ini.
Oke anak-anakku semua, supaya lebih semangat lagi di pagi hari ini, SMP IT Raudatul Jannah Cilegon, sajuta mantap. Mantap. Jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, prestasi. Yes. Allahu Akbar ya. Anak-anakku semua masih kurang semangat. Kalau ini pagi. Saya semangat. Luar biasa. Allah. Oke, anak-anakku semua, sebelum memasuki materi terbaru, kita akan mereview terlebih dahulu materi di pertemuan sebelumnya ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kuat arus listrik dan beberapa jenis dari rangkaian arus listrik. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa sih yang tahu apa itu arus listrik? Wildan ya, silakan Nak. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Ya, oke, good job Dan ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai jenis-jenis dari rangkaian. Jenis rangkaian yang kemarin sudah dipelajari, ayo jenis rangkaian apa saja? Rangkaian seri, paralel, sama campuran. Oke, good job Fadlan ya. Oke, anak-anakku semua luar biasa ya. Nah, anak-anakku, kita kaitkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, anak-anakku semua boleh menjawab ya. Ya. Coba kalian bayangkan jika di rumahmu tidak ada listrik. Coba apa yang terjadi? Panas Ya. Terus itu hal kecil ya Naya, panas. Ada lagi? Aktivitasnya terhambat, Bu. Aktivitasnya terhambat ya. Bahkan mungkin ada yang sampai mau pindah rumah ya, kalau misalnya di rumah kalian itu tidak ada arus listrik ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu ya, apa saja sih peralatan di rumahmu yang dialiri arus listrik? Lampu, AC, kemudian apa lagi? TV, terus mesin cuci, terus periksaan. apakah kalian tahu bagaimana sih cara menghitung penggunaan energi listrik yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Tahu nggak Nah bagaimana cara perhitungan arus penggunaan energi listrik di rumah Ihsan? Tahu Bu. Oh belum tahu, nggak apa-apa Nana, karena Ihsan belum tahu ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai energi dan daya listrik. Nah, apa saja sih kompetensi yang akan kalian pelajari? Ya, konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Sekarang anak-anakku semua, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan? Tujuan kita hari ini pembelajarannya apa saja? Yaitu dengan melalui kegiatan pengamatan, studi pustaka, dan diskusi, kalian dapat menghitung penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kalian dapat menghitung daya listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, menganalisis upaya menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan kalian dapat menyajikan laporan hasil pengamatan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih materi ini penting sekali untuk kita pelajari? Nah, setelah kalian mempelajari materi ini dengan baik, kalian mampu menghitung penggunaan energi listrik dan memperkirakan berapa sih biaya tagihan listrik di rumah kalian, dan kalian mampu menganalisis apakah penggunaan energi listrik di rumah kalian tersebut sudah hemat atau belum, dan bagaimana sih upaya untuk menghemat penggunaan energi listrik tersebut, ya. Nah, kemudian anak-anakku, ada beberapa nilai yang akan Ibu lakukan, yaitu nilai sikap. Nah, sikap kalian dan keaktifan kalian pada saat proses pembelajaran, baik pada Teams dan WA Group. Kemudian pengetahuan, yaitu kuis soal pilihan ganda pada Quizizz. Yang terakhir adalah keterampilan, menyajikan laporan hasil pengamatan penggunaan energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini?
Yang pertama, Ibu akan meminta kalian mengamati penggunaan energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur. Jadi kalian mengamati peralatan elektronik apa saja yang kalian gunakan di rumah kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian melakukan diskusi kelompok pada channel Teams dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya dan peserta didik yang lain menanggapinya dengan percaya diri. Dan yang terakhir, mengerjakan puisi setelah pembelajaran selesai dengan jujur ya. Sebelumnya ya, Ibu sudah meminta kalian untuk membaca handout yang sudah Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang Ibu mau mengetes kemampuan awal kalian mengenai materi energi dan daya listrik menggunakan random wheel. Ya, Ibu akan sajikan ya secara acak. Nah, oke, kalian boleh lihat ya. Siapakah yang beruntung di pagi hari ini mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Siap-siap ya. Are you ready? Yes. Nah, Yes, oke. Masya Allah ya, luar biasa sebenarnya ini ya. Oke ya, Ibu perlihatkan. Oke. Pandu, oke. Pandu, mana suaranya Pandu? Iya, Bu. Nah, yang mendapatkan ini ada Pandu. Pandu bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Iya, oke. Pandu, coba Ibu mau tahu nih, Pandu. Gampang kok pertanyaannya dari handout. Apa sih yang dimaksud dengan energi listrik itu? Adalah energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu penghantar. Wah, oke, good job. Berarti Pandu sudah membaca handout Ibu ya? Wah, pintar sekali ya. Oke, nah selamat untuk Pandu, berarti berhasil ya. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, sekarang perhatikan beberapa gambar berikut ini. Oke, anak-anakku semua, sudah terlihat di layar kalian? Udah, Bu. Sudah, oke. Nah, anak-anakku semua, yang Ibu minta, kalau tadi Ibu memberikan pertanyaan, sekarang Ibu yang meminta kalian membuat pertanyaan dari beberapa gambar yang ada di layar kalian. Oke, Ibu beri waktu 3 menit, silakan kalian buat beberapa pertanyaan terkait gambar tersebut. Sekarang Ibu minta siapa yang mau menyampaikan apa sih pertanyaan yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut. Silakan Alin. Apa fungsi dari gambar pertama? Oh, Apa maksud dari yang di gambar 2? Apa maksud dari gambar yang kedua? Oke. Kemudian, Berapa daya watt dari kipas ini, Bu? nah sekarang sebelum Ibu menjawab, ya siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama dari Alin? Apa jawabannya? Kayaknya mah buat ngukur jumlah pemakaian energi listrik, terus nanti dijumlahin ke rupiah gitu, biar nanti ada infonya ke apa sih? ke yang buat PR listrik gitu. Iya. Ya, oke, bagus sekali jawaban dari Wildan ya. Ya, di gambar kedua tersebut ada tulisan 170 watt dan di kipas angin kalian lihat di kipas angin itu ada tulisan di sini daya masukannya yaitu sekitar 46 watt. Nah, artinya apa? Benda tersebut menghabiskan sekitar 170 watt untuk dispenser dan kipas angin sekitar 46 watt setiap waktunya. Dia akan menyala dengan baik ketika dihubungkan dengan tegangan 220 volt ya. Itu jadi artinya anak-anakku semua. Nah, Ibu yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian, cuman mungkin kalian belum bisa belum berani untuk menyampaikannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut ya akan kita jawab ya melalui kegiatan pengamatan penggunaan energi atau penggunaan elektronik dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, nah alat dan bahan yang digunakan adalah kWh meter, peralatan elektronik rumah tangga, alat tulis, gawai, dan internet. Nah, bagaimana sih prosedur kerjanya? Pertama, kalian lakukan wawancara terhadap orang tuamu mengenai daya listrik yang terpasang di rumahmu.
Nah, kalian juga bisa melihat dari kWh meter. Kemudian yang kedua, kalian lakukan observasi terhadap peralatan elektronik di rumahmu mengenai alat apa saja yang digunakan, berapa lama penggunaannya, dan berapa daya yang tertera pada alat elektronik tersebut. Kemudian, tulis dalam tabel hasil pengamatan. Nah, yang ketiga, kalian rinci biaya penggunaan alat elektronik yang digunakan selama 1 bulan. Dan kalian lakukan diskusi kelompok atau studi pustaka untuk melakukan analisis data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini kalian lihat ya, ada nomor 1, kalian misalnya AC. Jumlahnya berapa? Daya listriknya berapa? Rata-rata penggunaan per hari berapa? Kemudian perhitungan energi listrik itu rumusnya ya, bagaimana? Dan hasil akhirnya bagaimana? Setelah itu kalian total, kalian jumlahkan. Nah, dapatkan jumlah total energi yang terpakai. Nah, setelah sudah dapat, kalian membuat biaya 1 bulannya itu adalah dengan, di sini kan yang diminta adalah kWh. Ya, berarti nanti dari hasil yang WH ini, watt hour, kalian bagi 1000 menjadi kWh. Baru dikalikan 30 hari dan dikalikan dengan biaya per kWh sebesar 1.352. Nanti dapat hasil dapat hasil 1 bulan ya. Kemudian kalian lakukan analisis data dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut, membuat kesimpulan. Oke anak-anakku semua, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan sebelum dimulai kegiatannya? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, nah mungkin nanti pertanyaannya itu kalian akan temukan ketika kalian melakukan analisis data dan melakukan observasi ya. Jadi nanti boleh langsung ditanyakan ketika dalam kegiatan diskusi kelompok. Oke anak-anakku semua, kalau misalnya tidak ada pertanyaan 0945 ya, kalian boleh bergabung lagi dengan meeting umum ya, meeting umum kita. Oke anak-anakku semua, selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk semuanya ya. Silakan boleh bergabung ke channel Teams-nya masing-masing. Ibu mau nanya dong Bu, boleh gak Bu? Ya Wildan, kenapa nak? Kan di situ ada perhitungan energi listrik ya Bu. Energi listriknya tuh yang WH-nya itu kan jumlahnya. Nah, teman saya udah ngitung kan Bu. Dia tapi tulisan rumus secara matematisnya kayak gimana ya Bu? Itu kan diketahuinya P sama dengan W dibagi T kan? Betul nggak? Nah, karena Wildan mencarinya W-nya, berarti kan mencari W-nya sama dengan P dikalikan dengan T. Iya. Oke, bisa dipahami Wildan? Iya Bu, udah ngitung cuma nggak tahu rumus secara itunya itu tulisan iya, itu. apa-apa. Iya nggak apa-apa. Bu. Ya, selamat mengerjakan ya. Oke, silakan. Ini daya listrik itu yang 100 watt itu kan, Bil? Ini yang lampu bohlam Philips. Lampu bohlam Philips itu yang 6 kali 10 itu maksudnya apa, Bil? Satu lampu 6 watt. 6 watt? Iya, satu lampu 6 watt. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Iya, nah ada yang Waalaikumsalam Bu. Untuk sekarang nggak ada Bu. Berarti sudah bisa dipahami ya? Bisa Bu. Bisa ya, oke ya. Terima kasih, selamat mengerjakan nak. Udah hemat belum kita makan? Enggak hemat. Ada boros nggak sih? Ada boros. Iya kan? Iya, masa iya. Coba bentar. Coba. Iya kan? Lampu 5 watt. Iya, lampunya juga 10 lampu itu kalau dijumlah jadi 29 jam. AC tiga-tiganya nyala 8 jam tuh termasuk belum sih Elsa? Boros gak sih itu? Iya boros banget ya. Ya siapa tahu tidurnya 8 jam itu banget. Nyala tiga-tiga sound system juga terikat ya.
alat elektronik yang penggunaannya berlebihan? Belum, karena beberapa alat elektronik masih digunakan berlebihan gitu kali. Ya, karena ada beberapa alat elektronik yang penggunaannya berlebihan. Ya udah gitu aja. Yang dayanya itu berbanding terbalik dengan waktunya enggak? Gimana? Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Ya, ada yang ditanyakan terkait pengerjaan APBD-nya? Tinggal buat kesimpulan. Insya Allah sampai sekarang belum. Sampai Tinggal sekarang buat belum kesimpulan. ada ya, berarti bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, ya, selamat mengerjakan nak. Ya Bu. Ini sudah direkam ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, anak-anakku semua sudah selesai semua. Ya, oke anak-anakku semua ya. Sekarang Ibu tanya, ada yang mau mempresentasikan hasil dari pengamatannya? Ririn. Ya, oke kelompok Ririn ya. Oke silakan ya, kelompok Ririn silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 bersama teman-teman saya dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya share screen ya Bu ya. Ya, silakan. Yang pertama dari mengenai LKPD yang telah disusun oleh Bu Ina. Nah, dari tabel hasil pengamatan mengenai barang elektronik yang ada di rumah, yang pertama itu nama peralatan elektronik yaitu adalah AC. Jumlah yang digunakan dalam satu rumah yaitu ada 5 unit dan daya listrik yang digunakan ada 410 watt per 1 unitnya dan rata-rata lama penggunaannya adalah 12 jam per hari. Perhitungan energi listriknya ada 410 dikali 5, 5-nya itu dari jumlahnya sama dengan 2050 dikali 12 jam per hari sama dengan 24.600 watt hour. Selanjutnya ada rice cooker. Jumlah rice cooker ada daya listrik yang dipakai 50 watt per 1 unit rice cooker. Kemudian rata-rata lama penggunaannya ada 12 jam per hari. Jadi perhitungan energi listrik sama dengan 50 kali 2 sama dengan 100 kali 12 yaitu 1200 watt hour. Selanjutnya ada setrika. Setrika jumlahnya ada 1. Kemudian yang dipakai 300 watt 1 unit. Rata-rata lama penggunaannya 2 jam per hari dan jadi perhitungan energi listriknya 300 kali 2 sama dengan 600 watt hour. Jadi jumlah energi yang terpakai ada 50.196 watt hour. Biaya 1 bulan yang dipakai sama dengan 50,196 kWh kali 30 kali 1.352 rupiah sama dengan 2.035.949,76 rupiah. Selanjutnya ada analisis data. Pertanyaan pertama, berapa daya listrik yang terpasang di rumah kamu? Yang kamu amati, jelaskan maksudnya. Jawabannya ada 4.400 watt. Jika suatu tempat memiliki nilai besaran listriknya 4.400 watt, maka total pemakaian listrik dari semua perangkat yang terpasang atau menyala di tempat tersebut tidak bisa melebihi dari nilai 4.400 watt. Selama pemakaian daya perangkat elektronik yang dijalankan masih dalam batas 4.400 watt, maka tidak akan menimbulkan masalah apapun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semua peralatan listrik tersebut dapat hidup dalam waktu bersamaan? Berikan alasanmu. Jawabannya, semua peralatan listrik yang ada di rumah saya dapat hidup dalam waktu yang bersamaan karena sudah sesuai dengan daya listrik yang terpasang di rumah saya. Pertanyaan nomor 3, sebutkan peralatan yang menggunakan energi listrik paling besar dan paling kecil. Mengapa demikian? Jawabannya, energi listrik yang paling besar adalah AC dan yang paling kecil adalah setrika.
AC memiliki watt paling besar yaitu sebesar 24.600 watt hour dan setrika memiliki watt paling kecil 600 watt hour yaitu sebesar jam per hari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan daya dengan energi listrik yang digunakan? Jawabannya, daya listrik adalah pembagian energi listrik dengan satuan waktu. Energi listrik perkalian daya listrik dengan waktu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Pertanyaan kelima, bagaimana hubungan waktu penggunaan dengan energi listrik yang digunakan? Semakin lama kita menggunakan suatu peralatan listrik, maka energi listrik yang diperlukan semakin besar. Pertanyaan keenam, apakah sudah sama perhitunganmu dengan tagihan atau token yang kamu bayar setiap bulannya? Jawabannya iya, sudah sama dengan yang biasanya dikeluarkan setiap bulan untuk membayar listrik. Pertanyaan ketujuh, dari tabel penggunaan energi listrik di atas, apakah kamu sudah menggunakan energi listrik dengan hemat? Berikan alasanmu. Jawabannya, iya sudah. Dulu saya sempat menggunakan energi listrik yang lebih boros. Sekarang energi listrik yang dibutuhkan lebih sedikit karena saya belajar agar lebih hemat dalam menggunakan listrik. Yang keenam, kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan yang sudah kamu lakukan. Melalui kegiatan pengamatan, studi pustaka, dan diskusi, kita dapat menghitung penggunaan energi listrik dalam kehidupan, menghitung daya listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, menganalisis hubungan antara energi dengan daya listrik dengan benar, mengenai hasil pengamatan dan perhitungan sudah sesuai dengan perhitungan data di rumah, mengenai hubungan antara energi listrik dengan daya dan waktu. Makin besar daya dari alat listrik tersebut dan makin lama waktu pemakaiannya, maka energi listrik yang terpakai akan makin besar. Oleh karena itu, untuk menghemat energi listrik, kita harus menggunakannya dengan bijak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya Naya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Masya Allah, luar biasa ya anak-anakku semuanya ya. Mengerjakannya dengan sangat luar biasa. Coba Ibu mau minta kelompoknya Wildan untuk menanggapi hasil dari presentasi kelompok temannya. Menurut saya penjelasan dari kelompok Ririn tadi sudah lengkap dan juga udah kayak rinci, udah bagus lah Bu intinya. Bagus ya. Terus materinya bagaimana, bisa dipahami? Alhamdulillah udah, cuma mungkin ada beberapa yang kurang. Mungkin saya bisa nanti belajar lagi sendiri. Iya, oke ya. Ya terima kasih Wildan. Ibu sama-sama. Ya. Oke anak-anakku semuanya, ya dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Ririn dan kawan-kawan ya, hasilnya itu luar biasa ya. Sudah sangat bagus dan rinci ya. Tadi perhitungannya ternyata sudah banyak perhitungan yang dilakukan oleh kelompok Ririn itu sudah sesuai dengan penggunaan atau biaya bulanan yang dibayarkan setiap bulannya. Nah, berarti ternyata sudah berhasil memerinci ya alat elektronik yang digunakan dan perhitungannya sudah sesuai. Nah, kemudian anak-anakku dari hasil yang tadi disampaikan, berarti kalian harus sudah mengetahui ya bahwa ada hubungan antara energi listrik dan daya. Nah, tadi dari hasil observasi ternyata ya semakin besar semakin besar daya yang digunakan, maka energi listrik yang digunakannya juga semakin besar. Kemudian semakin lama waktu penggunaannya ya, energi listrik yang digunakannya juga semakin besar. Nah, berarti ada kaitan antara daya dan energi listrik serta waktu sehingga dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus W sama dengan P kali T. Nah, dari rumus tersebut kita bisa mencari rumus P dengan P sama dengan W dibagi T. Dan kalau misalnya di alat listrik tersebut dayanya itu belum diketahui, maka kalian bisa menggunakan dengan rumus P sama dengan V dikalikan dengan I, di mana V itu adalah tegangannya dan I itu adalah kuat arus listriknya ya.
Dan anak-anakku semua tadi yang disampaikan oleh kelompok Ririn bahwa ternyata hasil pengamatannya sudah menggunakan energi listrik dengan hemat. Artinya sudah sesuai memang dengan kebutuhan dan gunakannya dengan bijak. Nah, bagi yang belum, berarti ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar menghemat penggunaan energi listrik. Nah, yang paling mudahnya yaitu yang pertama ya, kalian harus menggunakan energi listrik itu dengan sesuai dengan kebutuhan. Berarti artinya kalau tidak digunakan berarti harus dimatikan ya. Kemudian ya menyalakan lampu itu hanya pada malam hari saja. Kemudian mematikan lampu kamar mandi yang biasanya itu tidak digunakan ya Naya. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk menggunakan energi listrik. Ya, oke anak-anakku semua, untuk penjelasan lebih detail lagi mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan link channel YouTube Ibu dan kalian wajib melihat ya penjelasan tersebut karena membantu memudahkan kalian untuk memahami materi. Jangan lupa anak-anakku semua untuk hasil kelompoknya dikumpulkan di postingan kelompok di channel tim sekalian ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, di akhir pembelajaran ini marilah kita membuat kesimpulan bersama-sama tentang hal apa saja yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini. Oke, anak-anakku semua, silakan ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang sudah didapatkan dari kegiatan hari ini. Pembelajaran ini Vira dapatkan apa saja? Dari pembelajaran kali ini, kesimpulan yang saya dapat itu energi listrik yang digunakan selalu berbanding lurus dengan daya listrik dan waktu penggunaan suatu elektronik, dan daya listrik berbanding terbalik dengan waktu penggunaan suatu elektronik. Terus juga kita harus menghemat listrik dengan sebisa mungkin dengan meminimalisir penggunaan elektronik yang digunakan. Jadi kita kalau yang alat elektronik tidak begitu diperlukan, kita minimalisir penggunaannya agar biaya listriknya juga hemat. Oke, kemudian Vira tadi hubungan antara daya dengan waktu, hubungan antara energi listrik dengan waktu bagaimana kaitannya nak? Kalau hubungan energi listrik dengan waktu itu berbanding lurus, jadi semakin waktu yang diperlukan untuk menggunakan alat elektronik itu, maka semakin besar energi listriknya. Ya, oke. Sudah Vira, ada lagi? Udah Bu. Sudah, oke ya. Terima kasih Vira. Oke, beri tepuk tangan untuk Vira. Ya, oke anak-anakku semua. Ya, terima kasih untuk Vira ya yang sudah memberikan hasil kesimpulannya. Nah, anak-anakku semua ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ibu ucapkan mengapresiasi, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang sudah bekerja dengan baik ya, bekerja sama dengan baik. Oke anak-anakku semua, nah dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan, bagaimana perasaannya nak? Oke anak-anakku semua, nanti untuk respon di pembelajarannya silakan kalian respon di WA grup ya nak ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anakku semua, kalian akan masuk ke materi sumber energi dan energi alternatif ya. Untuk di akhir pembelajaran nanti ya, Ibu akan memberikan link kuisis dan link WA, link channel YouTube Ibu ya. Silakan untuk kuisis nanti akan kita lakukan di jam sekitar jam 10:30 ya Naya. Silakan kalian membuka link tersebut dan mengikuti kegiatan mengerjakan latihan link kuisis tersebut dengan serius, dengan maksimal. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.